Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas mengenai case when. Jadi case when ini penggantinya if ya. Kalau kita dalam bahasa pemrograman kan biasanya pakai if apa, lalu masuk kondisinya, lalu else-nya apa, misalkan seperti itu ya. Nah, case when ini bisa digunakan di dalam query. Jadi kalau kita pengen pakai if nih di dalam query, kita bisa pakai case when. Oke, kita langsung saja praktekkan. Seperti biasa, di sini saya akan menggunakan tabel MS Customer ya. MS Customer. Nah, misalkan yang bisa di case when nih, misalkan field is active ya, kita lakukan case when di sini. Kalau misalkan dia 1, maka dia akan menampilkan aktif, dan kalau dia 0 maka dia akan menampilkan non-aktif gitu ya. Oke, jadi sintaksnya seperti ini. Case when misalkan is active kan tadi, is active sama dengan 1 then, nah maka hasilnya ingin apa? Misalkan ingin menampilkan tulisan aktif ya. Lalu kondisi else-nya adalah non-aktif. Nah, jangan lupa diakhiri dengan N. Oke, kita langsung tes saja ya. Sebentar, kita kasih alias dulu ya. Status aktif. Kasih koma. Oke, kita langsung praktekkan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, status aktifnya. Jadi kalau dia 1, maka dia akan menampilkan aktif. Kalau dia 0, maka dia akan menampilkan non-aktif. Kalau misalkan ada lebih dari 2 kondisi, maka kita bisa menambahkan lagi when di sini. When is active-nya apa? Misalkan is active, misalkan ada lagi 2 nilainya atau apa, lalu then, lalu di sini nilainya hasilnya apa, seperti itu ya. Lalu case when ini juga bisa dipakai dalam kondisi where ya. Misalkan where, ini sebentar saya copy dulu saja ini. Oke, misalkan where 1 sama dengan case when is active sama dengan 1 then 1 else no n. Nah, seperti ini ya. Mungkin agak bingung ya, saya jelaskan sedikit ini. Jadi di sini kalau kita execute kondisi case ini di dalam select, nanti kan hasilnya adalah kalau dia is active-nya 1, maka menghasilkan 1, else-nya 0. Jadi nanti di sini 1 sama dengan dicek is active-nya 1 atau enggak nih. 1 ya, maka dia 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1 itu artinya tampil semua ya, karena kondisinya true. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan menampilkan semua data nih, sama seperti ini juga. Jadi kalau misalkan is active-nya 1 dan ini 1, maka tampil. Sedangkan kalau misalkan si record-nya is active-nya adalah 0, oke, karena dia masuk else dan menghasilkan 0, maka dia 1 sama dengan 0 dan record-nya tidak akan tampil, seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, sebenarnya kita bisa aja kan apa is active seperti ini kan bisa juga sih, sama saja. Cuma ini saya hanya mempraktekkan kalau case when bisa digunakan juga di dalam kondisi where. Apalagi kan nanti misalkan ada 3 kondisi, ada berapa kondisi gitu. Oke, kita coba saja ini execute. Hasilnya kan yang tampil adalah yang is active semua. Oke, ya betul, ini kalau misalkan kita seperti ini ya sama aja ya, sama aja bisa. Cuma mungkin nanti akan ketemu kondisi yang membutuhkan case when di dalam where, kita bisa memakainya gitu. Oke, sekian dulu untuk materi kita pada kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.